Shalom semua, perkenalkan nama saya Natasha Rubiabia Putri, NIM saya 1324081. Saya dari SIO3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eklesiologi. Eklesiologi adalah cabang teologi yang secara khusus mempelajari tentang gereja. Dalam bahasa Yunani disebut eklesia yang berarti jemaat atau perkumpulan. Eklesiologi tidak hanya mempelajari struktur dan organisasi gereja, tetapi juga membahas asal-usulnya, misalnya fungsi secara perannya dalam kehidupan spiritual umat Kristen. Ada beberapa aspek penting dalam eklesiologi meliputi asal-usul gereja. Eklesiologi mempelajari bagaimana gereja didirikan oleh Kristus dan mulai berkembang saat Pentakosta ketika Roh Kudus turun ke atas para murid. Yang kedua, gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam pandangan Kristen, gereja bukan hanya lembaga manusia, tapi disebut sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya dan orang-orang percaya adalah anggota tubuhnya. Yang ketiga, misi gereja. Eklesiologi juga mencakup pemahaman tentang misi gereja, yakni untuk menyebar Injil atau berita keselamatan, membaptis, dan mengajarkan umat untuk mengikuti ajaran Kristus. Yang keempat, sakramen dalam gereja. Eklesiologi membahas peran sakramen dalam kehidupan gereja, seperti pembaptisan dan perjamuan kudus. Yang terakhir ada kepemimpinan gereja. Eklesiologi mempelajari struktur kepemimpinan dalam gereja, termasuk peran para rasul, uskup, imam, dan diaken, serta hubungan mereka dengan jemaat. Gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam Alkitab, gereja diumpamakan sebagai tubuh dengan Kristus sebagai kepala. Ini menekankan bahwa Kristus adalah pemimpin utama, sedangkan orang-orang percaya adalah umat gereja itu adalah anggota dari tubuh tersebut. Orang percaya memiliki peran unik dalam tubuh ini dan meskipun berbeda, mereka berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh. Kesatuan dalam keagamaan. Seperti tubuh manusia memiliki banyak bagian yang berbeda-beda saling bergantung. Demikian juga dengan gereja yang berdiri dari berbagai individu dengan karunia yang berbeda tetapi berfungsi bersama-sama demi kemuliaan Kristus. Kepemimpinan Kristus. Sebagai kepala, Kristus adalah pemimpin tinggi gereja. Gereja hanya bisa berfungsi dengan baik jika mengikuti arahan dari Kristus. Hal ini menegaskan bahwa gereja juga harus hidup dan bekerja di bawah kehendak Kristus yang menjadi pusat segala aktivitas gerejawi. Ada referensi ayat itu dari Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Ayat ini tuh memperlihatkan bahwa Kristus tidak hanya berdaulat atas gereja, tetapi juga gereja melengkapi dan menggenapi kehendak Allah di dunia. Gereja sebagai komunitas orang percaya. Gereja adalah komunitas spiritual. Gereja bukan hanya bangunan fisik dan organisasi, tapi merupakan komunitas rohani yang terdiri dari orang-orang yang memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persekutuan dalam iman. Orang percaya dalam gereja hidup dalam persekutuan, saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Gereja sebagai komunitas orang percaya adalah tempat di mana para anggotanya menjalani hidup yang berpusat pada Kristus. Pengajaran dan pertumbuhan rohani. Sebagai komunitas rohani, gereja berperan dalam mengajarkan firman Tuhan, membimbing anggotanya dalam pertumbuhan rohani, serta melatih mereka untuk menjalani kehidupan Kristen yang sejati. Ada referensi ayatnya itu Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ayat ini tuh menggambarkan kehidupan gereja mula-mula sebagai persekutuan orang percaya yang mengutamakan pengajaran, ibadah, dan doa bersama. Saling melayani. Sebagai komunitas, gereja juga dipanggil untuk melayani dan membantu terutama dalam mengatasi kebutuhan satu sama lain. Misi gereja di dunia. Misi gereja berasal langsung dari perintah Yesus kepada muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, dan peran gereja dalam melanjutkan misi itu di sepanjang sejarah. Perintah agung. Misi utama gereja tertuang pada Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat ini dikenal sebagai amanat agung atau perintah agung dari Yesus. Misinya adalah untuk menyebarkan Injil kepada semua bangsa, bukan hanya di lingkungannya sendiri, tapi ke seluruh dunia. Yang kedua, menginjili, yaitu memberikan kabar baik tentang keselamatan dalam Kristus. Setiap anggota gereja dipanggil untuk memberikan saksi bagi Kristus di tempat tinggal mereka, dalam pekerjaan mereka, dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, baptisan dan pengajaran. Baptisan adalah tanda lahiriah dari iman yang baru, dan pengajaran berfungsi untuk menumbuhkan orang percaya dalam pengertian dan ketaatan mereka kepada ajaran Kristus. Yang keempat, pelayanan kasih. Gereja dipanggil untuk melayani orang yang membutuhkan seperti janda, yatim piatu, orang miskin, dan mereka yang tertindas. Yang kelima, menjadi garam dan terang dunia. Gereja juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi garam dan terang dunia. Ini berarti gereja harus menjadi agen perubahan pengaruh dunia dengan ajaran kasih dan keadilan. 3 fungsi utama gereja. Ada 3 fungsi utama gereja, yaitu liturgis, koinonia, dan diakonia. Yang pertama, liturgis itu adalah tempat ibadah dan penyembahan. Yang pertama adalah fungsi liturgis, yang itu ibadah dan penyembahan. Gereja memiliki fungsi liturgis yang berarti memimpin dan memfasilitasi ibadah kepada Allah dan berperan sebagai tempat di mana orang percaya memuliakan Tuhan secara kolektif.
Yang kedua, fungsi koinonia atau persekutuan. Koinonia itu istilah Yunani yang berarti persekutuan. Gereja menjadi tempat di mana orang-orang percaya berbagai iman, pengalaman hidup, dan satu sama lain. Persekutuan bukan hanya pertemuan fisik, tapi juga dalam hubungan spiritual. Yang terakhir ada fungsi diakonia atau pelayanan. Fungsi gereja itu melibatkan pelayanan kepada sesama, baik di dalam maupun di luar. Pelayanan ini mencerminkan kisah Kristus dalam tindakan nyata. Gereja sebagai sakramen keselamatan. Gereja bukan hanya sekumpulan orang-orang percaya kepada Kristus, tapi itu juga menjadi tanda yang kelihatan dari karya keselamatan Allah. Pengertian sakramen dalam konteks Kristen, tanda sakramen ada tanda lahiriah yang mengungkapkan kisah karunia, mengungkapkan kasih karunia yang tidak terlihat. Gereja juga berfungsi sebagai saluran kasih karunia di mana melalui sakramen pengajaran dan kehidupan komunitas. Dua, gereja sebagai tanda dan alat keselamatan. Gereja berperan menyebarkan keselamatan melalui pengajaran Injil, pelayanan sakramen, dan kesaksian hidup orang-orang percaya. Yang ketiga, peran sakramen gereja. Sakramen-sakramen seperti baptisan dan ekaristi adalah cara di mana Allah menyatakan dan memberikan anugerahnya kepada orang percaya melalui gereja. Yang keempat, atau yang terakhir, partisipasi dalam karya keselamatan. Setiap anggota gereja dipanggil untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan. Dan gereja juga berfungsi untuk memperluas misi keselamatan Allah kepada dunia dan membawa lebih banyak orang kepada keselamatan yang ditawarkan dalam Yesus Kristus. Struktur kepemimpinan gereja. Setiap gereja memiliki bentuk kepemimpinan yang berbeda-beda, namun ada prinsip dasar yang umum dalam teologi Kristen mengenai kepemimpinan di dalam gereja. Kristus sebagai kepala gereja dalam Alkitab, Kristus selalu dianggap sebagai kepala gereja utama. Gereja dilihat sebagai tubuhnya, dan setiap pemimpin gereja bertanggung jawab kepada Kristus. 3 jenis struktur kepemimpinan gereja. Yang pertama ada episkopal. Model ini memiliki hierarki yang jelas seperti uskup sebagai pemimpin tertinggi di tingkat lokal atau regional. Yang kedua ada presbiterial. Itu dalam sistem ini gereja dipimpin oleh dewan penatua atau presbiter yang dipilih dari kalangan jemaat. Yang terakhir ada kongregasional. Model ini menempatkan otoritas tertinggi pada jemaat lokal. Jadi setiap gereja lokal memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan. Peran pemimpin gereja. Pemimpin gereja melayani berbagai peran penting. Yang pertama itu pastor atau pendeta bertanggung jawab untuk memberikan makanan rohani kepada jemaat dan memimpin dalam kehidupan iman mereka. Yang kedua ada diaken bertanggung jawab untuk mengatur urusan praktis gereja. Yang ketiga ada uskup bertanggung jawab untuk mengawasi beberapa gereja lokal dan memimpin para imam atau pendeta di bawah yurisdiksi mereka. Yang terakhir ada penatua. Itu bertugas untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan gereja. Selanjutnya ada kepemimpinan pelayanan. Konsep kepemimpinan pelayanan sangat penting dalam gereja. Yesus sendiri mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus melayani, bukan dilayani. Gereja sebagai persekutuan universal mencerminkan kesatuan gereja di seluruh dunia terlepas dari perbedaan denominasi, budaya, atau kebangsaan. Gereja yang universal dalam Katolik. Istilah Katolik berasal dari kata Yunani Katolikos yang berarti umum atau universal. Gereja sebagai persekutuan universal berarti bahwa tidak peduli di mana seorang berada, mereka adalah bagian satu dari tubuh Kristus yang sama yang melampaui batas-batas geografis, ras, bahasa, dan budaya. Kedua, kesatuan dalam keanekaragaman. Meskipun gereja terdiri dari berbagai denominasi dengan teologi dan tradisi yang berbeda-beda, semua orang percaya disatukan oleh iman mereka kepada Kristus. Yang ketiga ada persekutuan orang kudus. Gereja universal dikenal juga sebagai persekutuan orang kudus. Ini mengacu pada persatuan semua orang yang percaya baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Gereja sebagai tubuh global. Gereja dipanggil untuk mengingat bahwa panggilan mereka adalah global, bukan hanya lokal. Gereja harus bekerja lintas batas geografis untuk menyebarkan kasih, keadilan, dan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Yang kelima ada doa Yesus untuk kesatuan. Yesus sendiri sering berdoa agar gereja tetap bersatu. Dalam Yohanes 17 ayat 21, Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Selanjutnya tanda-tanda gereja yang sehat. Gereja yang sehat memiliki kehidupan rohani yang kuat, kepemimpinan yang bijak, serta misi yang jelas untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Kesetiaan pada pengajaran Alkitab. Gereja yang sehat adalah gereja yang berpegang teguh pada pengajaran yang berdasarkan Alkitab. Alkitab adalah otoritas tertinggi bagi iman dan kehidupan jemaat, dan pengajaran yang benar harus berasal dari firman Tuhan tertulis. Tanda yang kedua, pusat pada Kristus. Gereja yang sehat selalu memusatkan dirinya pada Kristus. Ini berarti semua kegiatan pelayanan dan pengajaran gereja bertujuan untuk memuliakan Kristus dan membimbing jemaat untuk mengenal hidup seperti Kristus. Yang ketiga ada persekutuan yang kuat. Persekutuan yang di dalam gereja, jemaat harus memiliki hubungan yang saling mendukung dan mengasihi satu sama lain. Gereja bukan hanya tempat untuk beribadah, tapi juga keluarga rohani yang saling menguatkan dalam perjalanan iman. Yang keempat, kehidupan doa yang kuat.
Gereja yang sehat memiliki kehidupan doa yang kuat di mana jemaat dan para pemimpin gereja selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa baik secara pribadi maupun persekutuan. Selanjutnya, penginjilan dan misi. Gereja yang sehat tidak hanya berfokus dalam kehidupan internalnya, tapi juga memiliki komitmen untuk menginjil dan misi, membawa kabar baik kepada dunia. Selanjutnya ada pelayanan kasih. Gereja yang sehat akan memperlihatkan pelayanan kasih kepada sesama, baik di dalam komunitas gereja maupun kepada masyarakat di sekitarnya. Yang terakhir, kepemimpinan yang bijaksana dan setia. Gereja yang sehat memiliki pemimpin yang bijaksana, setia pada pengajaran Kristus, dan memiliki integritas. Selanjutnya, tugas dan misi gereja di dunia. Tanggung jawab gereja untuk menjalankan peran aktif sebagai agen perubahan dalam masyarakat sekaligus menjadi sarana kasih karunia Allah bagi dunia. Misi ini tidak hanya bersifat rohani tetapi juga sosial dengan tujuan membawa transformasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pertama itu ada misi penginjilan. Tugas utama gereja adalah membawakan Injil kepada semua bangsa sesuai dengan perintah Yesus dalam amanat agung. Yang kedua ada mengajar dan membimbing jemaat. Gereja memiliki tanggung jawab mengajar orang yang percaya tentang doktrin yang benar, membimbing mereka dalam kehidupan rohani, dan mempersiapkan mereka untuk melayani Allah dan sesamanya. Yang ketiga ada pelayanan kasih. Gereja dipanggil untuk menjalankan pelayanan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan termasuk orang miskin, sakit, dan orang yang tertindas. Yang keenam adalah mempromosikan keadilan dan perdamaian. Gereja memiliki misi untuk mempromosikan keadilan dan perdamaian di tengah dunia yang penuh dengan ketidakadilan, penindasan, dan konflik. Yang kelima, membangun komunitas yang saling mengasihi. Gereja memiliki tugas untuk membangun komunitas yang saling mengasihi dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan rohani. Yang keenam ada pelestarian dan pemulihan ciptaan. Gereja dipanggil untuk menjaga dan memulihkan ciptaan. Ini mencakup kepedulian terhadap lingkungan dan memastikan bahwa ciptaan Tuhan dilestarikan untuk generasi mendatang. Yang terakhir ada kehadiran gereja dalam kehidupan masyarakat. Gereja tidak boleh terisolasi dari dunia, tapi harus terlibat dalam kehidupan sosial dan politik untuk menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah seperti keadilan, kebenaran, dan kasih. Sekian pesan dari saya. Thank you. Terima kasih. God bless you all. Shalom semua.